ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة ولكلنا صالحا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian kita doakan yang memperangkat melaksanakan ibadah umrah Ibu Haji Azizah Haji Abdul Rahman, kemudian Haji Samsiar binti Haji Tajuddin, Haji Masna Aisyah binti Haji Tajuddin, kemudian Haji Zuriyah, kemudian Rosni binti Bujang, Haji Salahuddin bin Haji Rifai, Desi Marlina binti Ahmad. Semoga dimudahkan perjalanan di bulan yang mulia ini, sehat walafiat dan melaksanakan ibadah umrah dengan sebaik-baiknya, pulang membawa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah umur kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la kurban illa kashaftahu wa la maridan illa shafaitahu wa la dhallan illa hadaytahu wa la dinan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytahu ya arhamar rahimin. Ya qadi hajatina فاقضي يا الله حج لأخينا حج عزيزة حج سمسية بنتي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh, shaimin dan shaimat, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, Bapak Ibu hadirin wa hadirat, insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita selaku hamba-Nya, ya, ini salat subuh berjamaah. Kemudian atas nikmat Allah kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memasuki bulan yang mulia ini. Rajab mulia, Sya'ban mulia, Ramadan sangat mulia. Maka Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subuh ini adalah subuh yang pertama di bulan Ramadan dan start mulai kita digelar shaimin dan shaimat, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik bagi kita insyaallah. Maka untuk hari yang pertama ini kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan iman. Kita katakan kepada bulan ini, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam, marhaban syahr al-imtihan. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan latihan untuk kita selaku umatnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita ini bergembira ya tatkala Ramadan datang? Itu dikarenakan iman ya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meragukan dengan 6 rukun iman tersebut, insya Allah semua ibadah tidak ada yang berat bagi kita. Tapi kalau kita sambut Ramadan dengan kerinduan kita, hawa nafsu kita, memang cukup berat dan sangat berat. Makanya ukurannya iman. Allah tidak memanggil dengan ya ayuhan nas, apalagi dengan ya bani Adam, jauh. An-nas asal katanya nas ya, lupa. Yang orang-orang itu perlu diingatkan. Bani Adam bisa dia beriman, bisa juga tidak beriman kepada Allah, keturunan Adam. Tapi kalau kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, kita bilang sama Allah labbaik wa sa'dik, kami sambut ya Allah dan kami bergembira menyambut panggilanmu. Seperti orang pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada lagi yang mau berangkat umrah sebentar lagi juga begitu, dua posisinya. Makanya melaksanakan umrah pada bulan Ramadan, kata Nabi SAW, seperti orang itu pergi haji bersamaku, kata Rasulullah. Maka Ramadan mahal, puasa itu mahal, ibadah haji umrah juga mahal. Maka ketemulah dua keadaan yang sangat besar nilainya, maka menjadi yang sangat mahal. Kita walaupun tak berangkat berumrah tidak masalah, namun Ramadan diperuntukkan kepada kita. Kita sambut labbaik wa sa'dik, kami sambut ya Allah, kami bergembira dengan datangnya Ramadan ini. Siapa yang bergembira datangnya Ramadan menunjukkan sempurnanya iman tersebut. Semoga Allah semua sempurnakan iman kita insyaallah. Semoga Allah jadikan kita keluar dari Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahimin sahimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang saya bacakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, sekiranya kalian berpuasa kata Allah itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Nah maka puasa ini cari ilmunya. Allah bilang itu lebih baik kalau kau tahu. Bagi orang yang tak tahu, oh Ramadan ibadah. Tapi bagi orang yang paham, Ramadan akan menjadi kita orang yang baik di hadapan siapa? Allah. Kalau sudah baik di hadapan Allah, maka baiklah kita di hadapan sesama manusia. Berarti ada niat yang baik, ada tujuan yang luar biasa. Allah suruh kita puasa Ramadan ini. Allah ingin kita jadi orang yang baik. Berarti Allah sayang dengan kita. Kita diciptakannya, kemudian diutus Nabi kita Muhammad agar Nabi ini beri petunjuk kepada kita. Ayo bersama-sama kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini tempat ujian. Dunia ini puasa itu ujian bagi kita supaya kita tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang tak baik. Siapa yang tak puasa Ramadan, wa'iyadzubillah, boleh jadi maaf kal an'am bal hum adall, kita seperti hewan. Boleh jadi lebih sesat dari hewan. Maaf, syahwat ini kalau kita perturutkan seperti hewan. Makan banyak, minum banyak, seksual banyak, harta banyak, semuanya mau banyak. Sikit tak mau. Tapi kok iman sedikit cukup, banyak cukup, lebih pun apakan lagi. Makanya segala sesuatu diukur dengan iman, bukan
bukan dengan hawa nafsu. Apa kata hawa nafsu? Jangan kau salat capek, kata hawa nafsu. Jangan kau puasa Ramadan penyiksaan, nanti kau kurus. Jangan kau keluar zakat, nanti kau miskin. Jangan kau pergi haji sama dengan jalan-jalan. Tuh kata hawa nafsu. Tapi kata iman, enggak. Salat menjadikan aku sehat. Insya Allah sehat salat itu. Saya dapat sebuah buku dari seorang dokter muslim. Masya Allah, salatku menjadikan tubuhmu sehat. Gerakan ini. Apalagi makin banyak sujud, makin bagus. Bagaimana sujud Nabi kita Muhammad SAW? Aisyah berkata, Nabi sujud seperti orang baca Al-Quran 50 ayat 10 menit Bapak Ibu. Ternyata dokter menyatakan, makin lama kau sujud, peredaran darahmu semakin normal dan semakin bagus. Maka sujud lama-lama jangan seperti sujud seperti ayam matuk beras. Minimal tasbihnya 3 kali. Yang bagusnya 5, kau dapat 7, maksimal 11. Itu bisa dilakukan dengan berjamaah seperti ini. Salat malam, lama-lama sujud tak masalah. Orang tak lihat, yang lihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehat menurut dokter. Makanya Nabi itu sehat. Nabi tak ada sakit berat kecuali akhir menjelang ajal beliau. Kenapa? Nabi ikut Allah. Ikut Allah Nabi. Makanya Nabi sehat. Kita ni tak ikut Allah, banyak penyakit. Nah, kalau ikut Allah, insya Allah kita sehat. Salat itu sehat. Puasa Ramadan, tanyakan dokter kita. Apa hikmah puasa Ramadan? Menurut kesehatanku, mereka ahlinya berbicara luar biasa. Sampai ada yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang dokter dari Kanada melihat tidak ada penjelasan mengenai puasa dalam Al-Quran seperti Al-Quran dalam kitab-kitab yang lain. Maka telah kami teliti, ternyata puasa ini luar biasa. Ada seorang dokter di Kanada untuk masuk Islam gara-gara pun menjadi janin dalam perut. Al-Quran rinci menyebutkan dari nutfah, dari alaqah, dari mudghah sampai jadi bayi dan dijaga Allah 9 bulan secara rinci, tidak ditemukan dalam kitab yang lain kecuali Al-Quran yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia bersyahadat. Makanya orang-orang non-muslim masuk Islam karena dengan ilmu. Yang kesiannya orang Islam keluar. Itu tandanya jahil murakab. Tahu jahil murakab? Jahil itu apa? Malu dia nyebut dulu. Murakab itu bersusun. Berarti apa itu? Jahil bersusun. Berarti bodoh betul umat Islam sampai keluar dari Islam. Orang non-muslim masuk Islam dengan ilmu. Masya Allah. Itu hawa nafsu lemah, tapi kalau iman kuat. Menurut iman tidak masalah. Zakat dikeluarkan, insya Allah rezeki bertambah. Orang pergi haji, insya Allah di sana dia ingat mati. Mutu kebelaan dan mutu pakai ihram. Apa mau dibawa? Anak tinggal, rumah tinggal, harta tinggal. Maka yang pergi umrah ingat mati, tidak masalah. Kau dapat meninggal di sana. Kau boleh balik. Siapa? Karena banyak orang minta meninggal di sana. Dalam kitab itu diaturkan semoga kita meninggal di tanah Makkah dan Madinah. Siapa meninggal di Makkah dengan takdir Allah, maka lepas fitnah kubur atau kubur lepas di Makkah. Siapa meninggal di Madinah, kata Nabi, aku yang berinti syafaat nanti di hari kiamat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada yang rugi bagi iman, semuanya siap. Puasa siap, salat siap, zakat siap, apakah lagi haji dan umrah. Kenapa? Ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa tujuan Allah menciptakan kita ini? Agar kita jadi insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang baik, seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ajaran yang begitu mulia kecuali inilah Islam. Inna dina indallahil Islam.
Sampai ke istinja pun diajarkan Nabi, Masya Allah. Dan saya tak menemukan seperti ini. Kata Nabi, kalau kau ketemu lalat masuk dalam gelas, kata Nabi, kemudian yang kau buang airnya, tenggelamkan lalat itu, tenggelamkan dengan jarimu. Kenapa, kata Nabi? Waktu tenggelam boleh jadi sayap yang ada racun yang tenggelam, tapi ingat sebelah sayapnya lagi penawar racun. Tenggelamkan, kata Nabi, dan buang, minum airnya. Diselidiki dokter, ternyata apa kata dokter? Sadaqah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah. Nabi bukan dokter, Nabi ilmu langsung dari Allah. Yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ragu dengan ucapan Nabi, maka dia cacat iman kita itu. Ya, rusak kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita hari ini ditakdirkan Allah masuk Ramadan. Allah berkeinginan agar kita jadi orang yang baik. Ya. Nah, bagaimana orang yang baik, Bapak Ibu sekalian? Ini agak sulit nih. Kalau saya ngomong dengan jamaah sekalian, jamaah salat subuh syakirin, saya ini Ustaz Awab, udah baik dah. Jangan ya Pak? Hah? Konyol itu. Konyol Pak. Tidak ada orang baik ngaku baik. Ya, tidak ada. Tetapi orang lain bisa menilai kita itu. Nah, ada di jamaah sekalian. Makanya datanglah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan, kalau aku mengamalkan aku bisa masuk surganya Allah. Sahabat pengen masuk surga, karena akhirat itu dua tempat, Bapak Ibu, tak ada tempat ketiga. Kau tidak surga, nah, yang ketiga ada Pak Ustaz? Ada. Jangan cari ketiga, tak dapat. Ya, cuma dua pilihan, surga dan neraka. Nah, sahabat minta surga. Bagaimana amalannya? Kalau aku amalkan, aku bisa masuk surganya Allah. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah, kun muhsinun, jadilah kau orang baik, kata Nabi. Nah, ini Pak, bahasa sederhana, jadi orang baik. Ya, jadi jangan macam mukmin ini. Begitu puasa sehari dia bilang sama opa, opa, kita juga baik lah Pak. Iya, cucu opa udah baik, bawa satu hari puasa dan aku orang baik. Ya, nah, itu anak-anak Pak. Kita ini bukan anak-anak. Jadi orang baik bagaimana? Semua ibadah proses itu akan menjadikan kita orang yang baik. Salatnya, zakatnya, hajinya, puasa Ramadan itu semuanya satu kumpulan. Tidak boleh salah satu paket. Siapa yang baik Islamnya, bukan Islamnya pasti betul. Siapa yang betul imannya, berarti mengamalkan imannya memang juga betul. Nah, kembali kepada sahabat tadi. Nabi jawab, kun muhsinun, jadilah kau orang baik. Ya Rasulullah, aku ni tak tahu gimana ukurannya, aku ni udah baik atau belum. Nah, sahabat jujur, dia mengatakan aku tak bisa mengukur diri aku, ya Rasulullah, aku udah baik atau belum. Nah, kata Nabi, saya kira tanyakan tetangga. Bahasa sekarang mudah, tanyakan di mana kau berkumpul, apa cakap mereka dengan kau. Kalau mereka ngomongkan yang baik, baiklah tu. Wa intakun antal muhsin wa antal muhsin. Jika bicara kau jadi orang baik dan dikomongkan hal yang baik, kau pasti orang baik, kata Rasulullah. Wa intakun antal muhsin wa antal muhsin. Jika dia ngomong hal yang tak baik tentang kau, itulah kau. Dia macam mana dia mah? Orang lain yang tahu. Bagaimana dia orang baik ini? Proses ibadah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Ramadan datang, sambutlah. Bagaimana? Beramal, maksimalkan. Ada sebuah hadis yang tiap tahun selalu disampaikan. Mana hadisnya? Hadis sahih dari Imam Muslim. Jamaah sudah sering dengar. Apa kata Nabi? Idza jaa Ramadan wa futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Kalau datang Ramadan, dibuka pintu
surga. Kemudian ditutup pintu neraka. Kemudian ketiga syaitan diikat. Dua makna nih jamaah sekalian. Makna yang pertama, bahwasanya benar kata Nabi SAW bahwa sekarang Ramadan ini surga dibuka dan neraka ditutup. Ya, surga dibuka, neraka ditutup. Berarti surga sudah ada belum? Nah, ini saya mau tanya dulu tuh nih. Udah ada belum surga sekarang ini? Hah? Udah. Hadis Nabi itu harus kita yakini. Tapi kita lihat sekarang surga sudah ada, udah dibuka. Ya, udah dibuka. Dan neraka ditutup memang sekarang. Dan syaitan diikat. Apa orang bermaksiat? Tadi saya bilang, kau menurut hawa nafsu, syaitan pun kalah. Syaitan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan nafsu, tak ada, nol. Syaitan kecil. Apa kata Imam Busiri? Kejahatan hawa nafsu lebih dahsyat dari 70 syaitan. Kalau syaitan datang Bapak Ibu nyaman, ada senjatanya, duduk betul-betul, apalagi ada wudu. A'udzubillahi minasyaitonir lari. Hawa nafsu apa bacaan? Ada bacaan? Mana ada bacaan? Saya buka-buka kitab tak ada ketemu baca untuk hawa nafsu, kecuali riyadhah latihan. Maka saya katakan tadi, marhaban syahrul imtihan, selamat datang bulan latihan. Latihan Ramadan. Jadi harus kita praktekkan bagaimana melawan hawa nafsu. Nah, jadi mau bilang, kok masih ada maksiat Pak Ustaz? Syaitan yang diikat. Syaitan marah juga. Kau tuduh aku ceritanya. Diri kau itu lebih dahsyat ceritanya. Nah, jadi orang buat jahat bukan semata-mata syaitan. Nah, ini pemahaman yang pertama, udah dibenarkan. Tapi saya lebih senang makna yang kedua. Ini Masya Allah. Apa maknanya? Wafutihat abwabul jannah, dibuka pintu surganya. Apa maknanya? Ulama menyatakan, ulama yang resah ilmunya, artinya siapa yang kepengen masuk surga, beramallah. Ini bulan untuk beramal. Ini orang Melayu ini susah masuk Ramadan, ingat lebaran. Iya, sebenarnya masuk Ramadan ingat beramal, itu yang penting. Makin akhir kesibuk ada lebaran, padahal makin akhir itu makin mahal. Apalagi malam Lailatul Qadar. Jadi sekarang kita dipasangkan niat bahwasanya start mulai sekarang sampai akhir malu. Fasallallahu alaihi beramallah. Allah lihat amalmu. Tidak ada pandangan Allah yang amat dahsyat amal kita kecuali bulan Ramadan yang dijadikan Nabi Muhammad SAW. Beramal kita, jangan kita diam. Amal apa yang ini Ustaz? Semua adalah. Kemarin saya katakan baca banyak istighfar, masuk Syaban ditambah salawat Nabi, Ramadan jangan pilih-pilih lagi, semuanya dapat. Istighfar banyakkan, salawat, zikir banyakkan, sisihkan baca Al-Quran, rezeki lebih, sedekah, malam qiyam Ramadan, tarawih full kita. Kau bisa bangun tengah malam, bangun sedikit walaupun 2 rakaat tahajud, kemudian kita istighfar kepada Allah sampai menjelang subuh, subuh berjamaah, kemudian tausiah sampai syuruk, syuruk pulang ke rumah, belanja ke pasar, tak lama salat Tuhan, begitu berada. Sudah. Nanti Bapak Ibu rasakan nikmat takbir nanti akan tergetar dari kita. Benar. Makanya nikmat Idul Fitri itu kembali suci orang yang beramal. Nah, siapa tak beramal rugi. Ya, Ramadan datang, Ramadan pergi. Allah kasihan. Begini itu saja sejak tahu. Padahal janji Nabi apa? Kau jadi orang yang baik. Janji Allah, la'allakum tattaqun. Kau jadi orang yang bertakwa. Itu kan target. Insya Allah target Bapak Ibu. Jadi orang yang baik, jadi orang yang bertakwa. Tapi dari startnya sekarang kita beramal. Nah, itu makna yang luar biasa. Makanya dibuka pintu surga itu teruntuk bagi orang yang beramal. Saya pun heran. Puasa tak betul, ibadah pun mama tak benar. Tapi kok nggak ada lebaran? Sibuknya luar biasa.
Itu mohon maaf, itu formalitas polis, luar yang dipolis, dalamnya kosong Pak. Ibarat casing, HP itu dalamnya rusak, sinyal tak nyambung. Nah, nanti rasa takbir itu pada hari raya itu orang yang puasa nikmat. Makanya orang yang tak puasa saya bilang, kau tak ada hak lebaran. Apa pula puasa? Iyalah kau tak puasa. Idul Fitri itu siapa? Hah? Karena itu kembali bagi orang beramal itu. Nah, insya Allah jamaah sekalian, pegang kunci dan buka kunci surga. Dengan apa? Dengan amal. Itu jadi. Jadi kita sendiri yang pegang kunci ini. Ya, sebenarnya. Yang kedua, kalau kita sudah banyak beramal, pintu surga terbuka, otomatis pintu neraka tertutup. Itu kan begitu deh. Kalau sudah kita membuka pintu surga, pintu neraka tertutup otomatis sudah. Berarti kita sendiri yang menutupnya. Siapa maksimal ibadah, dialah yang telah menutup pintu surga sekaligus membuka pintu, menutup pintu neraka sekaligus membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketiga, syaitan diikat. Ini masya Allah luar biasa. Karena kita ini ibadah maksimal, siang kita puasa, malam ibadah qiyam Ramadan, sisihkan zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Mana ruang setan untuk menggoda kita? Di mana? Setan pun menjerit dia. Mau masuk dari pintu mana sulit dia. Kita lapar. Orang lapar itu maaf syahwat berkurang. Kalau syahwat berkurang, setan sulit menggoda kita itu. Apalagi malam mau bermakan, tapi kita qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan disisihkan zikir, baca Quran dan sebagainya. Pusing setan. Dari mana aku mau menggoda ini? Inilah maknanya setan diikat. Siapa yang ikat? Hah? Bapak Ibu, siapa yang ikat setan? Kita sendiri. InsyaAllah inilah makna yang luar biasa saya pahami. Nah, insyaAllah ini hadis harus dipahamkan dan mudah-mudahan hadis ini teruntuk kita semuanya. Ya, siapa beramal, dia telah membuka pintu surga, menutup pintu neraka dan sekaligus mengikat syaitan. Semoga kita menang. Nah, mana kalimat menangnya? Nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Situlah kemenangannya luar biasa. Waktu itu kita akan berkata tidak ada lagi yang paling besar kecuali hanya Allah. Tak ada kedengkian, tak ada pertikaian lagi, semuanya dibuka lembaran baru insyaAllah. Nah, inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya di bulan yang mulia ini, dan kita bersyukur kepada Allah. Ini boleh start tanamkan dalam hati. Ya, kita pasang niat, ya Allah, semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik bagi kita. Ya, tadi siang tadi kita takziah orang meninggal. Memang sedia sakit, tapi kena takdir Allah. Mungkin dia juga berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, minta ketemu Ramadan tak kesampaian. Tak kesampaian. Jangan lagi beriming-iming pada anak-anak, kau tak berhasil tahun ini, tahun depan. Tahun depan tu wallahu a'lam jawabnya. Tahu jawab. Wallahu a'lam bisawab. Dibahas-bahas tak dijawab. Itu jawabannya hanya pada Allah yang bisa jawab itu semuanya. Nah, makanya ada satu kisah terakhir saya tutup ya. Satu kisah. Hajjaj bin Yusuf itu termasuk raja yang zalim dan ditakuti. Apa keinginan dia semuanya dituruti. Kalau tak kena di hatinya, orang bisa dieksekusi. Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj. Dia ini berjalan dari Makkah menuju ke Baghdad. Dalam perjalanan dia istirahat, ingin makan siang. Dia bilang sama pengawal, pergilah di sekitar kampung ini, cari seseorang agar bisa menemani aku makan. Nah, dicarilah, karena Hajjaj ini punya kebiasaan makan itu selalu ditemani. Kan ada kebiasaan orang tuh, kalau mau makan cari kawan. Ada tak? Ada kan? Dia semangat, ada
naik selera karena ada yang menemani makan. Maka jamaah nanti orang makan beritahu saya. Ya, jangan saya ngawalkan. Ya, akhirnya pergilah pengawal nih, pergi mengawal, ketemu dengan seorang lagi berkemul di Syekh Ali. Dia capek dari kebunnya, istirahat berkemul di bawah pohon-pohon. Nah, pengawal bilang, hai fulan, bangun. Nah, dia membangun lah. Itu aku punya raja ingin ketemu dengan kau. Masalah apa? Ya aku tak tahu, pokoknya dia panggil kau. Pergi. Siapa raja kau? Hajjaj bin Yusuf. Dia dengar di sultannya raja ni, raja zalim. Pergilah dia. Pergi, kemudian menghampiri Hajjaj bin Yusuf. Sampai di depan Hajjaj, dia beri salam. Ya. Waalaikumsalam, kata sultan satu raja itu. Kemudian duduklah. Itu dihidangkan makanan yang luar biasa lezat. Ya makanan raja pasti enak dan lezat. Ya, sama lah kita diundang Pak Gubernur pasti nyaman lah tu, ya kan? Lalu aku ingin makan, kata Hajjaj bin Yusuf, kau temani aku makan. Aku undang kau hari ini makan, kau makan nyaman hari ini. Dia bilang apa? Mohon maaf Tuhan, saya sudah memenuhi undangan yang lain. Lalu apa maksud kau? Aku diundang oleh Tuhan semesta alam. Oh, Rabbul Alamin. Apa maksud kau? Ini soal. Aku lagi puasa. Puasa sunnah tu kan? Puasa sunnah. Kata raja dia bilang, ini kan puasa sunnah. Kau boleh batalkan? Ini suruh puasa. Ini makanan ini mungkin seumur hidup kau tak ketemu makan nyaman macam ini. Begitu. Akhirnya aku jawab, Tuhan, boleh saya tanya? Boleh. Tuhan suruh saya batalkan puasa hari ini. Baik, saya batalkan. Tapi Tuhan jamin umur saya sampai besok. Jamin umur saya sampai besok. Oh, terkejut Hajjaj bin Yusuf. Dia mengerti agama juga. Kok masalah umur sih bukan wewenang aku, itu wewenang Tuhan. Kata dia bilang, kalau kau tak bisa menjamin aku hidup sampai besok, kenapa kau suruh aku batalkan hari yang sudah pasti aku memenuhi undangan Tuhan aku? Itu aja. Yang kedua, Tuhan bilang nyaman makanan ini, ya. Nyaman itu di lidah. Kata dia. Kalau lidah Tuhan sakit, bisa merasakan nyaman. Orang sakit makan apapun semuanya pahit, tapi kalau lidah sehat, air putih pun nikmat, kata dia. Begitu kan. Maka hati-hati yang makan nyaman itu masuknya keluarnya sama juga. Sama juga. Nah, setelah itu dia permisi sama raja. Mohon maaf, setelah ini selesai pembicaraan saya permisi kembali dia beraktivitas di kebun. Ini luar biasa. Ya, itu raja yang zalim, tapi dia tak takut. Dia hanya takut kepada Allah. Disampaikan hak di depan raja. Yang kedua, ilmu dia sampaikan luar biasa tentang umur milik Allah. Makanya Ramadan ini nikmat yang besar. Manfaatkan sebaik-baiknya jemaah. Jangan lagi punya anak-anak tahun depan. Belum tahu kita bisa ketemu. Ya, yang kedua, nikmat Allah beri kita kesehatan. Apapun yang Allah beri pasti nikmat kalau sehat. Maka nikmat sehat ini mahal. Air putih nyaman, apalagi air jus. Ya, apalagi kurma itu kalau sehat. Maka kita sehat itu mahal. Maka saya doakan jemaah mudah-mudahan semuanya sehat dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah selesai datang kita menjadi orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Ya, karena ada 3 golongan yang doa tak ditolak oleh pemimpin yang adil. Keduanya orang yang dizalimi,
Ayat ketiga, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, maka dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ini saat-saat dianjurkan banyak berdoa. Orang puasa doanya makbul. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaliman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ya Allah, kami memuji kepadamu karena Kaulah yang berhak dipuji ya Allah. Nikmat-Mu terlalu banyak kepada kami, tak mampu kami ya Allah menghitung nikmat-Mu kepada kami. Kau beri kami nikmat iman ya Allah. Kami tetap meyakini Kau sebagai Tuhan kami, dan mudah-mudahan ya Allah iman ini tak kau cabut ya Allah sampai kami bertemu denganmu. Kau beri kami nikmat Islam ya Allah. Kau gerakkan tubuh kami banyak ibadah kepadamu. Semoga Kau beri kami kekuatan istiqamah ibadah kepadamu, dan nikmat ihsan ya Allah Kau jadikan kami sadar bahawa Kau ada ya Allah. Kau ada bersama kami dimanapun kami berada ya Allah, dan Kau berikan kami nikmat kesehatan, kesempatan, umur kami ya Allah, sehingga kami dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ya Allah, ini hari pertama kami masuki bulan Ramadan pada tahun ini ya Allah, maka bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah dengan hidayah-Mu, tuntunlah kami ya Allah dengan rahmat-Mu, tuntunlah kami ya Allah dengan keberkahan sebagaimana Kau beri rahmat dan keberkahan hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma ya Allah, kami minta kepada-Mu istiqamah dalam ibadah di bulan yang mulia ini. Ya Allah, jangan melemahkan tubuh kami untuk beribadah kepada-Mu. Kuatkan ya Allah, karena kami lemah ya Allah. Inisiatifkan kami beribadah ya Allah, sehingga kami mampu untuk melaksanakan semua ibadah yang Kau tuntun melalui lisan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Kau maha baik kepada kami ya Allah. Kami yang tak sadar ya Allah, ternyata nikmat-Mu begitu banyak kepada kami yang tak kami minta pun Kau beri ya Allah tanpa kami sadari. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat Kau berikan kepada kami, nikmat rezeki yang berikan kepada kami, nikmat anak keluarga kami ya Allah, nikmat tempat tinggal ya Allah, dan nikmat Kau kirim kami dapat masuki bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, berilah hidayah kepada keluarga kami, adik tolong kami ya Allah yang mereka lemah beribadah ya Allah, yang berpaling maka giringlah mereka di jalan-Mu, yang bermaksiat hentikan maksiat mereka ya Allah dan taat kepada-Mu, yang bingung ya Allah bimbinglah kepada hidayah-Mu. Adapun ya Allah, kami minta kepada-Mu kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, jadi orang-orang yang bertakwa ya Allah, penyejuk mata hati kami dan penyejuk mata Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadza du'a wa alaika ijabah. Ini doa kami Allah, Kau mengijabah. Wala tuhayyib raja'ana ya Rabb. Kau tidak mematahkan harapan kami ya Allah. Dengan doa kami ya Allah pada bulan yang mulia ini. Allahumma ya Allah, rahmati umat Muhammad. Allahumma rahmat umat Muhammad, wajibur umat Sayyidina Muhammad, wa aslih umat Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Saya mohon maaf atas khilafan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya kuliah subuhnya.